Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Rampes. ya. Mau ngapain kita? Ya. Apa ya? Mungkin udah lamanya kita nggak bikin konten ngobrol-ngobrol kayak ini. Ya. Dan khusus untuk malam ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang beberapa kali mungkin suka muncul di konten kita gitu ya. Dia sangat apa ya? Sangat apa sih? Sangat tampak. Ya langsung saja. Di sini ada Mang Ei dan tentu saja di sini ada saya yang entah siapa. Ada Mang Pacul juga. Ya mungkin ngobrol kali ini kita nggak akan bahas yang berat-berat gitu ya, nggak akan bahas fenomena kayak gitulah, udah bosan. Gak ada liputan lagi lah ya. Nggak ada lah, soalnya kemarin juga terakhir kita membahas kayak gitu tuh yang nonton cuma 65 curhat ya, sedikit curhat mungkin ya. Ya mungkin gimana ya, ini mah anggap aja ngobrol di tongkrongan gitu, sharing gitu ya. Ya, ini sih ya, ngobrol ya. orang. Ngobrolin orang, ngobrol gitu. Boleh. Tuh udah boleh gitu. Ya gimana namanya sehat? Alhamdulillah sehat. Oh iya, sebelumnya gimana apa sih? Apa? Oh enggak, jadi sebelumnya for your information, Mang Ei itu adalah siapa? Coba Perkenalan dulu kan? yang perkenalan aja nggak apa-apa. Ya sebelumnya perkenalkan, saya dari Muhammad Yusuf atau biasa dipanggil Mang Ei atau Ei ya, siapapun lah boleh lah. Boleh. Saya juga tinggal di Gubes ya, Gunung Beser gitu ya teman-teman. Ya, Akamsi juga ya. Akamsi, warlock kok. Ya. Dan juga dia tuh sebenarnya sering juga terlibat gitu di konten-konten kita gitu. Cuman dia tuh nggak mau ria, bahkan kemarin pun dia sebenarnya dicantumin di video tuh nama dia tuh nggak mau gitu. Saking apa? Sekian apa introvert? Bukan instruksi. Saking dia tuh saking nggak mau terekspos gitu. Saking nggak mau ria gitu. Soalnya kalau nggak salah Bang itu dulu pernah pesantren ya? Ya, alhamdulillah saya dulu pesantren kurang lebih 6 tahun lah. 6 tahun. 6 tahun? Ya, 6 tahun. Berarti dari lulus SD langsung SMP itu di pesantren gitu. Pesantren. Sama orang tua di pesantren ini. Soalnya biar gak kemana-mana gitu, biar gak kebawain gitu. Nah gitu ya. Biar gak kebawa gitu lah. Tidak kebawa pergaulan ini lah ya. Iya, tidak kebawa kabak-kabak kalau istilahnya nih gitu. Dari SMP sampai SMA lulus ya. di beda-beda tempat. Alhamdulillahnya tuh masih satu tempat. Jadi di sana tuh ada SMP juga SMA dan sekarang alhamdulillah ada perkuliahannya juga. Oh, ada kuliah. Iya, ada STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam. Berarti itu mah kayak boarding school kali ya? Iya, kebetulan di boarding school. Islam Jadi terpadu ya. bukan di boarding school, jadi gimana ya, bukan boarding school juga sih ya, jadi di pesantren saya itu gado-gado kalau kata gado-gado ya. Ya jadi gimana ya, jadi si sistem pembelajarannya itu jadi manut ke modern juga yang salafi nih. Kalau modernnya Tradisional dan modern gitu. nah ya gitu, jadi collaboration lah gitu. Aduh, Mix. Nah ya makanya disebut gado-gado itu dari sananya ini. Jadi, wow. hmm. Istilah baru guys. Ya. Soalnya yang modernnya tuh nyiblat ke gontor gitu ya. Jadi itu tuh yang bahasanya bahasa Arab Inggris. Jadi diwajibin gitu ya buat kita gitu selaku santri buat takalum ya, buat ngobrolnya tuh oke Arab Inggris gitu. Takalum. Ya berbicara muhadasah gitu ya. Oh iya. Arab Oh, Inggris. berarti praktik modernitasnya itu di dialog. Ya di dialognya di percakapan sehari-hari gitu ya. Kalau ke ini di sistem pendidikan misalkan kajian itu kan, kalau misalkan pesantren tradisional itu kan lebih ke kitab kuning ya. Kitab kuning ya gitu. Nah, kalau di pembelajarannya gitu ya di sekolah biasanya gitu. Nah, itu mah menurutnya ke dinas gitu ya. Jadi sistemnya kurikulumnya sama kayak sama di luar gitu. Jadi kalau misalkan untuk sistem pembelajaran yang di sekolah tentunya itu mah jadi ngikut seperti sekolah umum. Iya, seperti dinas biasa gitu. Cuman ya itu teh kalau yang modern sama yang salafinya mah di luar sekolah gitu. Kayak yang tadi yang muhadasah gitu, itu mah di jam-jam biasa gitu, di sehari-hari gitu.
Terus yang salafinya itu yang ngajinya paling itu di waktu ngajinya itu ada 3 waktu ngaji gitu ya. 3 waktu ngaji dalam ngaji. satu hari. Dalam satu hari itu ngaji kitab. Yang pertama ba'da subuh, yang kedua tuh ba'da asar, terus yang ketiga ba'da maghrib gitu. Rutinan gitu ya. Itu ngaji sehari-hari. Dari ini apa nama sekolah pesantrennya apa? Nama sekolahnya Al-Ittihad. Wow. Ya. Di mana itu? Di Karangtengah, Rawamangun, Cianjur. Dekat lah. Al-Ittihad tuh saya punya cerita sedikit. Ya, apa sih? Jadi apa sih yang ini mas sambil ceritakan di beberapa kali sebelumnya juga kan saya tuh suka nyelipin cerita gitu bahwa saya pernah juga mondok gitu ya. Meskipun sekarang hasilnya kayak gini, beliau juga pernah gitu ya sama saya. Nah, saya tuh sebenarnya nyambung barusan ke Al-Ittihad. Dulu tuh saya juga sempat pas SMP tuh ditawarin masuk ke Al-Ittihad. Cuman Ini boleh. oh iya, boleh. Di sini mah santai aja. Cuman dulu tuh gak tahu kenapa mungkin belum siap gitu ya, belum siap secara mental. Soalnya kan yang denger dari kan kalau dulu tuh saya dengar dari orang kalau misalkan mondok tuh gini pokoknya banyak desas-desus gitu ya. Banyak kayak gitulah, jadi takut gitu. Cuman alhamdulillah pas begitu masuk SMA entah kenapa gitu dapat ilham dari mana tiba-tiba masuk Tanpa paksaan. cuman bukan di Al-Ittihad gitu ya, bareng sama dia gitu, adalah di salah satu apa sih Pondok pesantren. di Cianjur gitu emang gitulah ya gitu. Yes. Pengen Alti sih. Cuman yang saya dengar tuh di Alti ya emang itu salah satu yang the best lah Cianjur. Gitu. Tapi mungkin kita lebih serius mungkin nyadotnya. Jadi kan meureun selama pesantren itu kan 6 tahun kan ya. 6 tahun gitu. Itu secara apanya? Kadang kan kalau di tiap pesantren karakter orang itu kan beda-beda ya. Ada yang lebih fokus ke kajian, ada yang mungkin bodor gitu, atau yang mungkin sama sekali apatis gitu dalam di pesantrennya gitu. Nah, selama pandangan Mang Ei mungkin di pesantren Al-Ittihad itu gimana sih melihat fenomena yang muncul gitu di lingkungan karakter santrika atau bagaimanakah gitu? Kalau yang dilihat gitu ya, terus yang dirasakan juga gitu. Kalau di Al-Ittihad itu lebih ke apa ya namanya? Memberikan dasar-dasar doang. Dasar-dasar doang. Nah, jadi sama guru sama ustaz-ustaz itu cuma dikasih ini dasar-dasar ini. Nah, jadi habis lulus dari sana teh baru menjurus nih. Oh, itu khusus buat yang tingkat SMP. Kalau yang dasar gitu. Enggak, kalau yang saya sama jadi SMP SMA tuh ya cuma dasar-dasar doang gitu. Jadi ngaji kitab ini yang enggak dimendalami. Terus bahasa Arab Inggris ya enggak didalami. Jadi soalnya ya cuma dikasih dasar-dasar, terus sama kayaknya tuh disuruh ya di sini mah cuma dasar doang cenah. Habis dari keluar dari Al-Ittihad cenah baru cenah kamu nyari cenah kamu minatnya kemana. Kalau minat ke kitab bisa ke pusatnya gitu kan, ngiblatnya ke Lirboyo gitu. Bisa langsung aja ke Lirboyo gitu. Konsentrasi kajian aja. Jadi ya gitu doang sih, yang kerasnya cuma dasar-dasar gitu. Kalau dari segi lingkungan santri-santri itu kalau dari lingkungan atau sama kayak pada umumnya mungkin ya, gimana? Iya sih, sama kayak pada kayak umumnya gitu. Jadi ya banyak mungkin dari banyaknya santri-santri dari luar gitu juga. Dari berbagai ya heterogen lah gitu ya. Jadi banyak kebiasaan jadi gitu ya. Jadi jadi banyak ya gitu lah. Iya gitu. Kita sih sebenarnya ngerti yang dia omongin yang gimana gitu. Iya. Ya gitulah. Santri-santri. Gitulah. Karena kan ternyata di Gubes 03 juga kan pionnya ada ibu-ibu juga kan ya, ibu muda yang mau menyekolahkan mungkin barangkali ke pesantren kayak gitu. Iya. Ya ini kan bisa jadi gambaran referensi gitu. Mungkin dari pandangan Mang Ei kan ada gitu beberapa hal-hal yang mungkin jadi ini bolehlah diambil atau enggak gitu. Oh ya, terus tambahan sekarang alhamdulillah sekarang tuh lagi nambahin prioritasnya itu jadi ke tahfiz gitu. Sekarang ada tahfiz, masuk tahfiz ya. Jadi kan kalau yang tahfiz mah dia gak ikut ngaji kitab. Jadi fokus gitu. Iya, jadi selain sekolah tuh dia cuma fokusnya ke
ngaji Quran gitu, menghafal Quran gitu. Sekarang mah alhamdulillah teh. Oh ya ini Mami, kalau di Al-Ittihad itu boleh bawa HP nggak? Wah itu kalau istilahnya mah itu teh haram gitu lah. Waduh. Haram gitu ya. Soalnya pernah kejadian saya sendiri gitu ya. Waduh. Wah ini mah Langsung jadi kisah ceritanya kisah. gak apa-apa jadi teh. Gak apa-apa. Aduh. Dulu gitu ya saya tuh pas SMP, aduh SMP saya udah berani bawa HP gitu ya. Kisaran kelas 2, kelas 3 SMP gitu. Saya tuh bawa HP, dulu tuh zaman HP Nokia 6300. Waduh. Mewah. Iya, dulu mah pokoknya itu teh udah keanggap mewah lah pokoknya. Belum ada HP yang digital kayak gini, belum ada yang touch screen gitu, masih yang keyboard gitu. Nah, saya tuh dulu tuh bawa lantaran masih zaman Facebook. Oh iya, Facebook Facebookannya. pokoknya mah itu mah masih zaman bajak-bajakan nih cina. Hashtag bajak cina gitu nih lah. Nah saya teh bawa TFL, like for like gini lah gitu. Nah saya teh itu teh bawa HP gitu teh nyobain gitu. Udah saya teh bilang ke orang tua saya, ini bawa HP ya soalnya saya bawa. Ya udah buat kontekan juga sama orang tua gitu. Komunikasi juga. Ya komunikasi. Soalnya meskipun disediain ya wartel gitu orang telepon ya kan harus bayar gitu kan. Oh iya, wartel. Bawa mah kan ya bisa lah sembunyi-sembunyi. Dan saya teh bawa gitu biasa gitu lah. Jadi dipakainya teh selumput-selumput gitu. Ya sembunyi-sembunyi gitu lah. Kalau lagi nyuri-nyuri waktu lah. Kalau beres ngaji, beres sekolah gitu. Dia buka Facebook gitu. Ya meskipun gak ada yang chat juga gitu ya. Ya suka aja gitu buka Facebook gitu ya. Dulu mah masih ramai. Singkat cerita, itu teh pas malam-malam gitu. Sebelumnya cuma saya udah ada yang kerajia gitu HP teh. Oh iya. Karena temen dulu itu BB masih zaman BB juga dulu. BB juga mewah sih. Mewah. Mewah. Nah, teman kerajia, nah ada namanya Kismul Amni lah, bagian keamanan itu teh. Oh kayak Kismul apa? Amni. Kismul. Oh Amni. Rois kan ya? Beda. Keamanan lah. Itunya mah divisi keamanan lah yang nertibin tata tertib gitu. Kerajia HP temen tuh langsung biasa diinterogasi lah gitu teh. Kenapa kamu bawa HP gini-gini, dari mana cara bawa HP? Terus langsung itu pertanyaannya, ada yang bawa HP lagi di kamar? Tak kebetulan sebelum itu ketahuan saya bawa HP. Oh dicepuin. Wah itu dicepuin itu mah. Langsungnya saya tuh dipanggil, langsung deg-degan kan, dipanggil, kenapa dia? Sina gitu. Pas dibawa ke kantor keamanan, kamu bawa HP ya? Enggak, biasa ngelak dulu lah alasan lu. Kata siapa? Pas itu didatengin teman saya kan disebutin dulu. Ini sih, ini mah udah dicepuin ke saya gitu. Ya itu mah gak bisa ngelak lagi, soalnya udah ada saksi gitu. Udah ada juga sih. Gimana? Tapi itu kan ketahuan kayak gitu tuh. Kalau misalkan di arti ada sanksinya nggak sih? Terus misalkan punishmentnya misalkan HP-nya diambil terus yang apa sih namanya itu? Pokoknya yang bukan tersangka atau pelanggarnya itu misalkan di push up atau dibotakin kayak gitu, ada punishment kayak gitu. Kalau buat hukuman kayak gitu ada tingkatannya, terus ada jenis hukumannya apa gitu. Kalau untuk Apa terendah? Yang terendah SP1 itu ya, surat peringatan 1 gitu. Terus SP2, SP3, terus DO gitu ya, drop out. Kalau yang HP itu ada yang masuk SP1 ya, bisa masuk SP1, surat peringatan 1. Hukumannya tuh ada yang dibotak. Terus ada yang diguyur cikocok lah, Cai sosokan. Iya, cai solokan gitu ya, cai tai gitu. Air tai gitu. Terus naik lagi ada yang dipajang gitu ya. Terus tergantung jenis hukumannya gitu. Jenis pelanggarannya. Kalau HP itu ya dirazia, palingnya dirazia, kadang juga langsung dirusakin. Ya dipalu gitu. Itu sempat ada. Ada itu. Wow. Ada juga yang dibakar HP-nya tuh. Wah, gitu pokoknya mau kejam lah. Berarti emang nggak boleh lah ya bawa HP. Bisa dikatakan haram lah gitu lah. Kalau misalkan laptop bagaimana? Gimana? Kalau buat laptop dari SMA lah, jenjang SMA, SMK. Soalnya kan keperluannya lebih ini ya. Iya. Berarti itu cuma berlaku untuk tingkat SMA kan? Iya, SMP mah haram lah HP. Ya HP mah udah haram, laptop ya gitu belum bisa bawa HP. Waduh, gokil juga. Ya itu segelintir gitu peristiwa. Peristiwa aja. Ngomongin HP nih ya, saya jadi ingat pas dulu sama juga masih ngomong gitu. Bawa HP juga atau gimana?
bawa HP, cuman saya mah lebih gimana ya? Anda juga tahu kan ceritanya. Jadi gini, saya tuh dulu kan mungkin agak bertolak belakang gitu ya, sistem di pesantren saya sama di pesantren ini gitu. Soalnya kalau saya tuh lebih termasuk pesantren salafi mungkin, jadi di situ mah nggak cuma yang sekolah gitu, ada yang kerja, ada yang jadi ngalong bukan? Kayak ngalong lah kayak gitu. Jadi itu mah campur gitu. Nah, singkat cerita saya tuh kan kalau di sana mah bisa bawa HP, cuman nggak ada cumannya sih, nggak juga sih kalau di sana mah bisa, cuman ya kalau pas ngaji nggak boleh main HP, intinya kayak gitu. Pas formal aja nggak boleh. Nah, jadi saya tuh sebenarnya punya cerita ya bisa dibilang nyesek juga gitu. Soalnya pas di sana saya sempat hilang HP gitu. Kalau saya mah hilang bukan ada rusak. Sama sang adik ya. Nah, ya ada teman saya juga gitu, satu orang hilang. Cuman yang bikin saya kesalnya tuh gimana ya? Itu tuh HP tuh dulu tahun 2015, 2014 gitu ya. Pokoknya masih awal-awal Android lah. Kalian tahu kan Asus Zenfone 5 pada zaman itu, itu keren banget. Benar-benar. Nyesek gitu intinya mah. Terus yang bikin saya kesannya juga tuh si pelakunya tuh baru keungkap setelah kita keluar gitu ya. Ternyata bukan si itu yang selama ini kita sangka gitu. Saya juga gitu, kalau misalkan dia nonton saya mau minta maaf gitu. Gitu sih. Buat iya. Buat dia. Inisial lah tuh. Janganlah. Iya. Kayak gitu sih. Ada mungkin pertanyaan buat Noi selain dari background pesantren? Paling gini, kan kalau nggak salah nih ya, Mang Ei itu sekarang lagi kuliah, benar nggak? Alhamdulillah. Kuliah. Jurusan apa? Sekarang itu? Alhamdulillah masuk pendidikan bahasa Sunda. Keguruan? Oh, keren. Di kuliah di mana? Alhamdulillah di Universitas Pendidikan Indonesia. Wih, anak PTN Saya di sini anak swasta, merasa malu. Enggak malu juga sih, bangga lah. Alma mater. Ya, mantap. Mungkin boleh nanya sedikit seputar dunia perkuliahan? Boleh. Kalau ini santai. Ini mah sharing inilah. Kalau Mang itu kan sebelum masuk situ pernah nggak? Kan saya juga dulu ngalamin gitu. Daftar PTN, sempat ikut SBMPTN dan lain-lain gitu. Kalau Mang bisa masuk ke situ jalur apa? SBM juga atau izin mandiri? Saya masuk SBM sih. Wow, SBM. Oke. Tapi saya boleh cerita dulu gak? Silakan boleh. Sebenarnya dari tadi tuh saya tuh mau nanya ke situ, cuman ya agak masuk dulu lah gitu kan. Ya sebetulnya saya masuk PTN itu bisa dibilang didukung sih dari pesantren dulu tuh. Soalnya kan pesantren itu akan jadi bisa dibilang ribet lah. Gitu kayak ngurus administrasi segala macam gitu ta. Kan waktu itu tuh kelas 12 tuh kan lagi rame-ramenya ya daftar PTN kayak gitu lah. Ya kan ada jalur yang pertama tuh jalur SNM, ya jalur rapot gitu ya. Nilai rapot yang berprestasi. Nah, di sana tuh diumumin lah siswa eligible yang maksudnya itu yang masuk itu yang bisa daftar SNMPTN. Alhamdulillah saya tuh masuk lah ke siswa eligible itu. Baru di sana tuh diurutin ada di setiap kelas tuh siapa doang yang masuk SNM. Saya tuh itulah daftar gitu dari awal masuk SMA juga saya kepincut lah. Keirut lah, pengen masuk ke yang pertama tuh saya pengen ke ITB gitu ya. Awal masuk SMA tuh, saya pengen ITB, saya pengen ke keminyakan. Pertambangan. Keminyakan. Aduh. Bimoli ya. Pertambangan. Aduh, saya asa keren gitu ya. Pertambangan gitu. Tapi pas ke sana kegurus lagi, ganti lagi. Saya tuh pengen ke IPB. IPB. Ambil fakultas teknologi pertanian. Nah itu juga masih bimbang lah. Inilah titik temunya mah, titik terangnya mah saya pengen masuk Sunda tuh. Dari awalnya tuh masuk saya tuh ikutan pasang kiri
lolos dari kabupaten ke provinsi. Pasangiri itu apa ya? Pasangiri itu ini apa lomba lah, lomba tentang kesundaan gitu. Ada pupuh, ada kawing, ada aksara Sunda, ada warta kayak gitulah. Alhamdulillah saya tuh ikutan aksara Sunda itu tuh. Itu pas kelas 11. Oh di SMA, di pesantren gitu ya. Kan apa ya bertolak belakang dari background pesantren yang bahasa Arab Inggris gitu ya. Saya ikutan bahasa Sunda gitu. Nah itu juga jadi motivasi gitu. Udah bosan gitulah yang masuk yang dari lulusan pesantren jurusannya Inggris, kalau nggak Arab gitu kan. Kalau Mainstream lah. Ya. Nah ini masih mainstream kata saya. Kata saya teh gitu. Berarti itu apa alasan yang melatar belakangnya untuk mengambil jurusan bahasa Sunda? Gitu. Ya, soalnya pas di provinsi itu si panitianya tuh bilang ini sertifikat ini bisa dijadiin apa ya nilai plus gitu ya, plus ya misalkan pelancar lah gitulah bukan pelicin cuma terlalu maksudnya ya bisa memperkuat gitu bahwa ini tuh lebih kandidat yang bisa di ini enggak udah kalau gitu SNMPTN tapi ironinya tuh saya tuh pas SNMPTN daftarnya malah yang ke IPB. Jadi nggak langsung ke Sunda gitu. Iya. Soalnya saya kata orang tua saya coba dulu cina ke sini bisa barangkali masuk cina. Saya tuh daftar IPB yang pertanian sama yang Unpad juga pertanian. Tapi yang di IPB tuh saya Bismillah aja semoga cina ini. Soalnya lihat nilai ya lumayan bagus. Nah, pas gitu jeret pengumuman yang SNM nggak lolos ya gak apa-apa kata saya. Mungkin bukan rezekinya lewat jalur sini. Iya. Saya teringat kata-kata cina masih banyak jalan menuju Roma. Iya, gitu nih. Pokoknya mah gitu. Kalau ke puncak gunung juga kan suka banyak jalur gitu ya, masih banyak jalur yang bisa kita lewati gitu. Udah, saya tuh lupain lah itu teh. Enggak berlarut-larut kesedihan tuh. Langsung daftar SBM dari sana teh. SBM, kan SBM mah tes ya. Saya tuh pilihan pertamanya tuh kan ada 2 pilihan ya. Yang pertama masih IPB gitu ya. Soalnya kegeh dari orang tua tuh harus masuk dulu, coba dulu IPB ya. Oh iya. Terus yang kedua baru bahasa Sunda gitu. Ya ini mah bebas lah mau masuk mau enggak juga. Jadi saya ngambil campuran. Bukan inilah prioritas ya. Bukan yang diutamain gitu tapi boleh lah masuk alhamdulillah kan juga gak apa-apa. Pas itu tes campuran dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang saya hitung jadi soal. Berarti berapa soalnya? 500 lah beneran ada. Segitu wah pokoknya deg-deg pas pengumuman yang kepilih alhamdulillah yang Sunda yang pilihan 2 nih. Pilihan kedua. Yang saya pengen dari dulu. Ternyata alhamdulillah gini air miliknya di sini mah emang harus ke sini nih. Ya udah gitu. Tapi Bang kalau di tingkat pesantren ya ini ngobrolin culture shock lah ya. Culture shock gitu. Perbedaan culture shock di pesantren sama di kuliah gimana? Yang paling mencolok itu dari teman sekelas gitu. Ya maksudnya dari pergaulan lingkungan. Soalnya di pesantren itu dipisah gitu ya. Iya. Pastinya. Jadi pertama masuk kuliah tuh, tapi kan saya tahun kemarin Malaysia. Waduh, iya. Pas kemarin semester 3 masuk. Iya. Maksudnya teh ini harus bergaul dengan cewek gitu. Jadi canggung lah gimana canggung ya? Enggak terbiasa. Kadang gitu nih. Kan biasa sama cowok gitu ya, barbar gitu gimana. Ini harus sama disatuin gitu. Jadi ya gitulah. Lingkungan baru gitu. Harus punya. Berarti culture shock itu di pergaulan. Pergaulan gitu. Terus dengar yang itu pergaulan baru gini jahat. Tapi kalau di Bandung di UPI itu pesantren juga atau gimana, kos di apartemen kah? Saya sih sekarang ambil ngekos sih. Kos. Tadinya mau pesantren tapi ya setelah dipikir-pikir takutnya apa ya? Jadi takutnya pesantren gak fokus itu kuliah gak fokus. Oh iya. Soalnya apa sih dulu juga ya pas sepengalaman saya gitu pas dulu saya pesantren yang pada kuliah tuh kadang gak fokus soalnya mereka tuh kan maksudnya bukan beban atau apa sih istilah tuh waktu aktivitasnya juga gitu kan dari segi pembelajaran dan lain-lain beda gitu kan. Kalau misalkan SMA mah udah pasti gitu misalkan sekolah jam segitu pulang jam segitu, sedangkan kan kuliah nggak bisa kayak gitu. Nah mungkin yang bikin gak fokus di situ mungkin ya. Iya sih. Itu sih yang jadi
apa ya, jadi mikir 2 kali itu di sana. Nah, kan tadi ngomongin culture shock ini ya. Culture shock guys ya tadi. Sama oh ya. Kan di apa? itu berarti sekarang masuk UP itu angkatan 2000 berapa? 2021. 2000. Oh, berarti angkatan Covid ya? Angkatan Covid. Ya tadi kan ini ngomong apa? Tadi itu ngomongin sempat belajar online ya. Iya. Nah kan kita mah generasi pas kita kuliah mah banyak offline-nya gitu. Nah, kita mau nanya nih, pas Mang Ei dari online terus tiba-tiba ketemu teman-teman secara offline gimana gitu? Wah, itu juga culture shock sih. Culture shock lagi. Sama cowok juga gitu. Oh, sama cowok nggak terlalu sih. Sama cewek sih. Paling di akademiknya sih, paling di pembelajaran di kelas gitu. Yang bikin ini tuh masih ke bawah kebiasaan di online. Contohnya kayak gini. Kalau di online kan kita nggak tatap muka langsung sama dosen gitu ya. Ya jadi cuman sekedar join Zoom atau join Google jadi Meet. bisa tidur gitu. Ya bisa tidur, karaoke gitu. Jadi malas lah ya gitu ya. Poinnya malas gitu. Pas ketemu offline gitu ya, tatap muka dosen 2 SKS atau enggak ya 3 SKS. Iya. Aduh masa Tunggu mah jangan ditanya, sama teman jangan ditanya. Masa apa ini teh, jadi materi gak masuk nih, yang ngantuk yang ada gitu nih. Masa gitulah. Selama perkuliahan tuh. Jadi masih ke bawah lah, jadi habit atau kebiasaan dari online itu gitu. Jadi perlu adaptasi lagi kan. Tapi sekarang udah sekarang aman gitu lah. Soalnya sudah sering. Ya soalnya kan kalau saya mah ngalamin dua-duanya gitu. Soalnya kan ya agak ini juga situ lulusnya gitu kan. Kalau saya mah pas offline ngalamin gitu, cuman pas online ya sebentar sih. Ya emang yang kata tadi Mai gitu, pas online tuh kadang kita kalau misalkan Zoom nih, apalagi kalau dosennya yang nggak terlalu ketat, cuman misalkan join Zoom terus kamera off cam gitu, kita absen aja udah gitu. Sedangkan kita mau ngapain gitu. Yeah. Nah itu sih minusnya kalau misalkan online itu. Ya gitu. Terus materi juga ya kurang ketangkap gitu ya. Ya emang. Terus ini kan kuliah nih ya. Nah, Mai selama di UPI itu ikut ini nggak apa ya semacam kayak organisasi kayak gitulah, misalkan kayak kumpulan-kumpulan kayak gitu nggak sih? Paling saya cuma ikut ini sih, pecinta alam. Oh, itu maksudnya ke golongan komunitas atau organisasi? Atau apa sih istilah itu? Paguyuban? Bukan paguyuban. UKM. Oh, UKM. Oh, UKM. Oh, UKM jurusan ya. Ekstrakurikuler kampus lah ya. Iya kayak gitu lah. Pecinta alam. Berarti salam lestari berarti aku baru dari desa lestari berarti ya. Lestari. Atau micin sampah di gunung teh. Waduh. Tapi kegiatannya tuh gimana sih kalau di UKM? Paling kegiatan, nah yang apa ya, yang ciri khas gitu ya dari organisasi pecinta alam yang ada di jurusan saya gitu ya namanya. Jadi ini tuh berbeda dengan organisasi pecinta alam pada umumnya gitu ya. Nilai plus yang ada di organisasi saya itu, jadi ada nilai budayanya gitu. Jadi kan biasanya pecinta alam yang lain itu fokus aja di alam gitu. Gitu. Kalau saya itu ada yang namanya sabah budaya gitu. Nah, sabah budaya itu apa ya? Bukan menganalisis, pergi ke suatu daerah gitu ya. Kalau nggak ke suatu kampung adat, lalu menganalisis, bukan menganalisis apa ya? Ini penelitian? Ya, survei. Meneliti gitu ya, mendalami tentang 7 unsur budaya gitu. Ya bisa tentang bahasa, bisa tentang kesenian, bisa tentang budaya gitu. Pekerjaan ya, pakasaban gitu. Nah, itu jadi nilai, jadi ada tentang budayanya. Kan biasanya pecinta alam lain mah cuma alam doang. Gitu. Tapi itu sama sih ya. Kalau di UIN juga kayak gitu. Ada yang alam juga. Cakupannya itu di ruang lingkup itu apa 7 unsur budaya. Cuman kalau makanya kan ke kampung adat ya. Iya gitu. Kalau itu mah masuknya ke ini daerah-daerah di kabupaten lah. Pelosok gitu. Enggak khusus untuk ini. Ya enggak ada. Kalau kampung adat ya kampung naga gitu, Cikagelar dan sebagainya. Oke. Oh ya, tadi saya juga pengen sedikit ini ngebahas yang tadi kan di awal Dodot bilang sampurasun. Oh iya. Gimana tuh makanya? Nah, jadi sampurasun itu
hampir sama kayak assalamualaikum gitu ya. Jadi sampurasun itu asal katanya di sampurna yang insun. Artinya tuh semoga sempurna diri Anda. Kan tadi jawabnya tuh rampes, rampes tuh rampa salira. Jadi semoga sempurna diri Anda juga. Jadi ya kebalikannya gitu nih. Karena assalamualaikum juga semoga keselamatan untuk kalian semua. Waalaikumsalam, semoga keselamatan untuk kalian semua juga. Nah itu juga sebenarnya sama gitu. Berarti ada kemiripan nanya? Iya. Oke. Sampurasun rampes. Baru tahu saya juga nih. Temen awal. Oke. Ada lagi Mang Dodot yang ditanyain? Ya mungkin sebenarnya masih banyak sih yang pengen ditanyain, cuman apa ya, segitu aja dulu lah. Di lain waktu mungkin ya. Next season. Next season. Pembahasannya kita gali-gali dulu gitu, tapi yang buat nanti aja lah. Iya, boleh sih yang mau ditanyain. Cuman di belakang udah gini-gini gitu, soalnya memorinya takut meledak. HP kentang. Makanya doa tuh support buru channelnya biar bisa beli peralatan halus. Buru kamu di iPhone. Nah gitu aja mungkin ya untuk kali ini ya. Mohon maaf bila obrolan kita nggak ada apa ya selain itu Daging. Enggak, kita mah bukan siapa-siapa itu, kita mah cuman ya gini gitulah. Oke, ada kata-kata pamungkas dari Mang Mayu? Enggak lah, enggak ada. Dari Bang Ei mungkin apa mungkin pesan yang mungkin bisa disampaikan lah ke viewers. Ya untuk kita semua lah, utamanya saya teringat satu mahfuzat atau kata-kata mutiara lah. Kata-kata mutiara. Gini bunyinya tuh. Unzur makola, wala tanzur makola. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Ya gitu ya. Udah lah. Oke, sekian mungkin lah ya. Kita ketemu lagi di sesi ngobrol. Ngobrolin orang. Oke, yuk.